Jadi perkenalkan, nama saya Putu Edwina Stariasi. Perkenalkan, nama saya Karesri Juliartini. Nama saya Putri Dinata. Nama saya Randi Ariska. Jadi kelompok kami mendapatkan materi kontinuitas kebudayaan, yang dimana materi tersebut memiliki 4 submateri. Jadi kontinuitas kebudayaan memiliki 4 submateri. Yang pertama yaitu proses pewarisan kebudayaan, yang kedua sarana pewarisan kebudayaan, yang ketiga kebertahanan kebudayaan, dan yang terakhir yaitu revitalisasi kebudayaan. Kontinuitas kebudayaan. Kontinuitas adalah sebuah konsep yang mengacu pada keadaan atau kondisi dari suatu hal yang berlangsung secara terus-menerus atau tanpa putus-putus. Jadi di sini kontinuitas kebudayaan itu adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Next. Proses pewarisan kebudayaan. Proses pewarisan kebudayaan terdapat 2 submateri. Yang pertama sosialisasi dan enkulturalisasi. Proses pewarisan kebudayaan. Proses pewarisan kebudayaan adalah sebagai warisan sosial umat manusia. Kebudayaan diciptakan dan dipelajari secara tidak diwariskan secara biologis. Maka semua masyarakat harus dapat penerusan kebudayaan ini secara memadai melalui proses pembelajaran. Jadi proses pewarisan kebudayaan ini adalah bagaimana kita mewariskan kebudayaan tersebut, tidak semena-mena dari generasi ke generasi seterusnya, tetapi harus melakukan proses pembelajaran sehingga proses pewarisan tersebut bisa dilakukan. Dan sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduk beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya yaitu sosialisasi anak yang tinggal di dalam lingkungan perkotaan dengan anak yang tinggal di dalam sebuah pedesaan. Tentu memiliki perbedaan yang memiliki peranan sosial yang berbeda. Maka dengan perbedaan tersebut memiliki nilai budayanya tersebut. Next, enkulturalisasi. Proses seseorang ketika mempelajari dan menyesuaikan serta sikapnya terhadap kebudayaan yang ada. Melalui proses ini, individu dapat memperoleh warisan kebudayaan berkat kemampuan menyesuaikan diri terhadap norma, nilai, tuntunan, dan kebudayaan lain yang sedang berjalan di dalam masyarakat. Jadi, enkulturalisasi ini yaitu proses pembelajaran mengenai norma, nilai, dan tuntunan, sehingga dapat menyesuaikan diri kita untuk di lingkungan sekitar. Contohnya yaitu yang pertama di lingkungan kecil terlebih dahulu, yaitu lingkungan keluarga, lalu lanjut ke lingkungan lebih besar, yaitu di lingkungan masyarakat. Dan sarana pewarisan kebudayaan akan disampaikan oleh teman saya. Sarana pewarisan kebudayaan yaitu ada keluarga, kelompok pergaulan, sekolah, dan masyarakat. Sarana pewarisan kebudayaan. Sarana pewarisan kebudayaan yang sangat penting perannya dalam masyarakat modern adalah media massa. Baik yang bersifat media visual maupun media cetak berfungsi efektif dalam proses pembudayaan unsur-unsur sistem sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keluarga. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang pertama dan utama mewarnai kehidupan seorang individu untuk melakukan proses pembelajaran dan pewarisan kebudayaan. Begitu seorang anak lahir, ia langsung berhadapan dengan anggota keluarga, terutama ibu dan bapaknya. Sebagai anggota keluarga baru, seorang anak sangat bergantung pada perlindungan dan bantuan anggota keluarganya. Kelompok pergaulan. Kelompok pergaulan adalah kelompok bermain masa kanak-kanak, teman bermain sekolah, tetangga, di kampung atau desa, atau persahabatan dalam kelompok kerja. Saat seorang anak menginjak masa remaja, peran kelompok pergaulan ini sering menjadi lebih besar pengaruhnya dibanding peran orang tua karena adanya ikatan dan solidaritas besar antara individu tersebut dengan teman sebaya. Sekolah.
Sekolah merupakan lingkungan formal pertama bagi seorang anak yang mana sebelumnya mereka dapat proses pembelajaran secara informal dalam proses pembelajaran keberadaan dan mencakup ruang lingkup yang semakin luas dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi positif ketika penggunaan internet dimanfaatkan literasi digital secara maksimal, yaitu dalam mencari sumber-sumber informasi, bahan-bahan bacaan untuk rangka menambah wawasan dan pengetahuan. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Keberadaan kebudayaan bahwa kebudayaan memiliki dua sifat yang seolah kontradiktif. Pada satu sisi, kebudayaan yang merupakan warisan generasi terdahulu dan dipahami sebagai blueprint atau pedoman tingkah laku perlu dijaga kontinuitasnya. Sebagaimana dikatakan Gertz bahwa kebudayaan dipahami sebagai pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis. Pada sisi yang lain, kebudayaan juga berkecenderungan untuk terus berubah, menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan manusia yang juga terus berubah. Menurut Karta Winata dalam Ismadi 2014, ketahanan diartikan sebagai suatu proses perwujudan kesadaran kolektif yang tersusun dalam masyarakat untuk menentukan, menyerap dan mengubah-sesuaikan sebagai pengaruh dari budaya lain melalui proses belajar kebudayaan yaitu enkulturasi, sosialisasi, dan internalisasi yang disadarkan pada pengalaman sejarah yang sama. Apalagi pada era globalisasi saat ini terdapat kecenderungan umum terutama golongan muda untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis, lebih sesuai dengan kondisi perkembangan zaman dibanding kebudayaan lokal dan yang cenderung bersifat tradisional. 4. Revitalisasi kebudayaan. Revitalisasi dapat diartikan sebagai proses dan usaha untuk menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama diabaikan atau ditinggalkan agar menjadi hidup kembali. Revitalisasi kebudayaan merupakan proses dan upaya pelurusan kembali nilai-nilai budaya lokal yang telah menyimpang karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Kearifan lokal merupakan pengetahuan atau kebudayaan masyarakat dapat ditemukan dalam tradisi sejarah seni, pendidikan dan kepercayaan. Kearifan lokal berkaitan secara spesifik dan mencerminkan budaya lokal sesuai dengan kondisi lingkungan atau daerah dan tempat tertentu. Kearifan lokal tidaklah statis, melainkan juga mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman. Dengan demikian, revitalisasi budaya lokal atau secara lebih spesifik kearifan lokal dalam berbagai wujud yang merupakan kekayaan tak ternilai. Sikap dan perilaku keseharian perlu terus digalakkan pada semua masyarakat suku bangsa atau memberikan keseimbangan hidup di tengah era globalisasi. Terutama generasi muda Indonesia yang hampir semua kawasan atau suku bangsa di Indonesia saat ini semakin terpengaruh dengan tradisi budaya barat atau asing. Misalnya, mereka lebih suka musik atau tarian dari luar negeri dibandingkan musik lokal. Karena itu, diperlukan revitalisasi yang merupakan komitmen besar. Dengan revitalisasi, maka kearifan lokal diangkat dan dikembangkan sebagai warisan budaya Indonesia sebagai pedoman dan pencerah kehidupan masyarakat dan mewarnai karakter bangsa. Jadi itu dia materi dari kontinuitas kebudayaan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Aturang para Om Santi
Sakti Sakti Om.